Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Alwi di channel Altradel, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini di tanggal 1 Januari. Happy New Year untuk kalian semuanya dan untuk saya juga, untuk tim saya juga yang sangat saya cintai. Semoga tahun ini kita lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya dan lebih sehat lagi daripada tahun sebelumnya, lebih baik lagi di semua kegiatan kita, dan semoga masalah di tahun lalu itu semua bisa teratasi dan ini tahun lembaran baru. Alright, kemarin saya ada buat rangkuman ataupun saya ada buat satu video yang membahaskan orang tidak akan pernah kaya di trading. Itu ada 3 macam ya. Yang pertama ada dia cepat kaya, yang kedua dia belajar dengan salah ataupun tidak konsisten dengan belajarnya dan mengakibatkan terlalu banyak tahu ya. Dan yang ketiga ada merasa kehilangan. Ini dia videonya, bisa dilihat, bisa ditonton juga bisa, ataupun di sebelah sini, di sini bisa klik linknya. Alright, di video kemarin hanya ada satu dan saya mau mencoba dari counter itu semua dengan menggunakan C3 doang, dengan bermodalkan 5 juta rupiah. Kita masuk ke bagian tradingnya, bermodalkan 5 juta rupiah di sini, dan kita murni mencari 200.000 aja ataupun 10 kali open posisi seperti itu ya. Dan kita mengandalkan sistem kompensasi. Kompensasi kita itu level 2 kadang-kadang. Misalkan terlalu rumit trennya, kita gunakan level 1 aja. Kita masuk ke bagian tradingnya. Ini di market Asia Composite Index karena ini di jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi presentasinya itu 85% pemirsa. Oke. Candlestick ketiga mungkin saya tidak perlu menjelaskan lagi ya, cara open posisinya itu nggak perlu jelaskan lagi karena sistemnya itu sangat gampang ya. Boleh lihat jam sekarang itu, di jam 4:55. Ki coba taruh di bagian sini, itu jam yang berjalan, coba taruh di bagian sini. Jam yang berjalan, yang ada detiknya. Oke, taruh aja biar mereka tahu. Oke, taruh ya. Di sini sekarang berarti di jam 4:56 dan berarti itu dia on the way ya, on the way ke selesainya candlestick pertama. Ini bisa dilihat di bawah juga. Ini dia candlestick sedang berjalan. Ini dia di jam 4:56. Berarti itu sebagai C1 ataupun candlestick pertama ya, dan ini sebagai bidikan ataupun kita keker warnanya, warna dari candlestick pertama. Misalkan warnanya itu berwarna merah, kita bisa open posisi sell. Misalkan warnanya berwarna hijau, kita bisa open posisi buy. Ya, kita tidak muluk-muluk, dan pantangannya itu ada di doji. Kalau ada doji kita nggak bisa open posisi. Every time, every day, dan everything. Pokoknya kalau ada doji jangan open posisi apapun situasinya. Skip aja lah. Oke. Dan di sini dia tidak doji, dan sekarang di jam itu di jam 4:57 sekarang ya. Di atas itu jam 4:57. Oke. Selesai dari candlestick kedua, kita langsung bisa open posisi. Kita open posisi buy. Kita open posisi buy dari pertama masuk ke candlestick ketiga, ataupun dari pertama masuk ke jam 4:58. 4:58 itu candlestick ketiga. Kenapa? Karena dia perdagangan itu cuma 5. Candlestick itu cuma 5. Kita bahas yang sekarang ya. Di materi kali ini candlestick itu cuma 5, C1, C2, C3, C4, C5, nggak ada C6. Jadi C6 itu kembali lagi ke C pertama. Contoh di jam 4:51 itu C pertama, 52 C2, 53 C3, 54 C4, 55 C5, 56 itu C pertama lagi. Oke, sembari seperti itu saya mau pasang kalkulator dulu ya, karena matematika saya itu agak buruk. $125.000, 130. Oke, saya open posisi buy. Telat ya saya ya.
Harusnya open posisi buy-nya itu kita udah menyiapkan ya, udah menyiapkan sebelum open posisi campaign itu kita udah menyiapkan. Jangan kayak saya. Jadi katakan aja 10 detik terakhir ataupun 30 detik terakhir langsung siapkan aja, itu lebih bagus. Jangan mengikuti saya yang tadi. Saya tadi menjelaskan. Oke, itu dia dikalikan 2,5 ya. Jadi misalkan saldo Anda itu 50.000, open posisinya itu dikalikan 2,5. Kenapa dikalikan 2,5? Kalau ini profit ya, yang loss barusan itu tertutupi ruginya dan ada untung dikit gitu. Oke, itu dia dari candlestick pertama. Ngeri ya naiknya ya. Besar sekali bentuk. Panjang lagi. Aduh. Panjang kali bentuk dari candlesticknya. Itu dia teknik C3 dan itu open posisi pertama sukses. Dan saya ingatkan bagi kalian semuanya yang mau join di Casper Sinyal, kalian boleh DM adminnya di deskripsi di bawah. Di deskripsi di bawah itu ada link untuk DM adminnya. Itu grup yang paling baik menurut saya. Saya udah 2 tahun di sana. Sampai sekarang itu masih bagus sekali dari grupnya. Ada 2000 member dan sekarang itu udah revisi grup baru ya karena datanya itu sudah terlalu banyak. Kalian boleh lihat di sini dari trabarnya itu bagus sekali dari hasil trabarnya. Trabarnya itu via live ya, via live Google Meet atau Zoom gitu. Jadi dia si mentornya itu dikasih informasi, ini jam sekian kita open posisi buy, alasannya kayak gini. Dia analisa dulu Pak. Jadi analisanya itu kita bisa lihat di layar kita. Mentor kita itu bagikan layar kayak Zoom gitu kan. Oh ini kayak gini, ini contoh SNR, kita bisa open posisi ya di sini. Ya open posisi semuanya, trabar, trading bareng. Jadi kita ikuti mentor, nggak perlu mikir capek kali. Dan itu kita sembari mentor itu menjelaskan, kita kan bisa belajar kan. Oh di sini ya dia open posisi gitu. Dan bagus sekali. Boleh lihat dari hasil trabarnya dan itu grup yang paling the best yang saya rekomendasikan untuk kalian semua. Oke, sudah melihat? Ini jam di sini. Nah di sini jam di sini. Itu menunjukkan di jam 5:01. Berarti candlestick sekarang itu candlestick C pertama. Ini dia yang warna merah ini dia C1. C2 itu nggak ada apa-apa, nggak bisa open posisi. C3 itu untuk open posisi eksekusi. Ini dia sebagai indikasi ataupun bidikannya dan di sini dia tempat open posisinya gitu ya. Kita menunggu. Oke, kita bisa open posisi dan open posisi kita astaga, salah. Bodoh. Open posisi kita itu 50.000, guys. 50.000 kita open posisi harusnya. Open posisi kita open posisi harusnya 50.000 ya open posisinya ya. Kembali lagi ke 50.000. Tadi 130 itu sebagai kompensasi ya. Dan saya salah. Open posisi kita 50.000 harusnya. Kita menunggu dari hasil open posisi kita tadi. Ini open posisi kita kan sell kan. Open posisi kita sell ataupun merah ya open posisi kita. Ini kita mengikuti dari bentuk candlestick yang merah ini. Nah, bentuk candlestick merah ini. Jadi bukan bentuk sih, lebih tepatnya warna aja. Selama dia penuh warnanya dan nggak doji itu boleh gitu. Nggak doji itu seperti apa Bang? Doji itu seperti ini. Ini batangnya dia cingil gitu dia, buncit mungil gitu. Jadi dia batangnya itu terus ada kita profit dan ada lidinya panjang, lidi itu yang ini. Ini dari doji ini. Lidinya panjang ataupun lidinya pendek juga bisa sampai sini, itu bisa juga. Yang penting bodinya, badannya ini dia pipih dia Pak. Pipih. Bukan apa ya pipih ya? Tipis dia. Dia tipis dia. Oke? Dia kayak cingil gitu. Nah ini juga sama ini juga doji. Ini doji itu nggak bisa. Kalau di C1 itu ada doji itu nggak bisa. Tapi kata viewer saya yang nonton dan dia juga ngeriset kan. Tapi misalkan ada doji itu di C2 pun katanya kurang akurasinya Pak. Itu C1-nya boleh normal ya bentuk candlesticknya ya. Tapi di C2-nya itu doji, C3-nya itu kan harusnya kan bisa kan. Tapi katanya presentasinya itu turun. Oke, kita menunggu dari open posisi kita selanjutnya. Oke, kita lanjut open posisi kita ataupun melihat dari marketnya. Ini di jam 5 lewat berapa itu? Lewat 1. Berarti itu sebagai C1-nya. Dan C1-nya itu ya pasti yang sedang terjadi sekarang karena itu jam itu memang mewakilkan dari C berapa sudah terjadi gitu Pak.
Oke, itu dia C1-nya. Kalau C1-nya doji, berarti kita harus skip dan kita open posisi di nanti di jam 5:11. Nah, di sini harusnya di sini doji, Pak. Di sini ini udah dihitung doji harusnya ya. Karena terlalu tipis dia, Pak. Oke, kita skip aja ke open posisi yang selanjutnya. Oke, kita melanjuti dari open posisinya ini, tapi sedikit ragu ya, tapi mau tes aja. Ini dia doji dan kita mau open posisi. Open posisi kita open posisi buy. Doji memang, tapi saya mau tes di sini. Yang saya maksud itu kalau nggak doji itu akurasinya itu bisa 90%. Kalau nggak doji ya, C1-nya itu nggak doji. Misalkan ada doji itu akurasinya itu turun sampai 70%, Pak. Karena doji tadi itu pengaruh sekali doji yang di C1 gitu. Tapi misalkan di sini loh saya nggak mau kompensasi ya. Nggak mau kompensasi, tapi saya mau menunjukkan aja kalau doji itu bisa mengurangi dari presentasi tingkat profitnya ataupun tingkat akurasinya gitu. Misalkan loss, kita harus melanjutkan dari open posisi kita di jam 5:16 nanti kita bisa open posisi. Di sini rekamannya itu udah 23 menit, Pak, dari total rekaman. Seperti itu memang kalau mau open posisi yang baik, dan di sini kita loss. Kita loss open posisi dan saya nggak mau kompensasi karena memang kita udah melanggar dari aturannya gitu. Jadi kita kompensasi nanti di di jam 5:18. Kita tunggu. Oke, kita melanjuti dari open posisinya. Seperti di sini ada sedikit pencerahan ya. Dari C1-nya itu di jam 16:06, bisa dilihat di jam di atas itu. Dari C1-nya itu berbentuk candlestick berwarna hijau dan dia itu boleh lah, bukan doji. Karena kita udah 10 menit kita menunggu dan menit ke-5 itu doji, menit ke-6 itu ya doji juga, Pak. Oke, kita menunggu untuk kita bisa open posisi. 30 detik lagi. Kita menunggu untuk open posisi ya. Oke, kita sudah setting open posisi kita itu 130.000 untuk kompensasi yang tadi. Saya kalikan dulu ya. 130.000 dikalikan 2,5. 2.5 ya. Yap, kita udah melakukan open position. Open position kita itu 130.000 dan kita open posisi baik karena kita mengikuti dari jam 5:16, Pak. Jam 5:16 itu dia berbentuk candlestick berwarna hijau. Nggak mungkin ini nggak bisa nampak, nggak bisa tahu itu hijau. Dan kita open posisinya itu inilah kodenya. Ini warnanya, ini opennya. Sesimpel itu. Tapi misalkan loss, saya harus kompensasi di 325.000. 325.000. Right, 325.000. Sudah kita set 325.000. Nanti kalau kompensasi keduanya itu berapa? Kompensasi keduanya itu berarti kalikan 2,5. 812.000. Saldo kita 500. Saldo kita 5 juta berapa tadi ya? Lupa tadi. Alright, sepertinya kita udah mendapatkan 200.000 ya. Mungkin segitu aja dari open posisi kita. Kita memang mencari dari 200.000 aja per hari. Bermodalkan 5 juta, 200.000 per hari itu kayaknya sangat make sense deh itu, Pak. Dan itu sangat masuk akal sekali kan. Dia itu aja. Jadi misalkan udah 200.000 udah. Kalau memang kau mau trade lagi untuk mendapatkan yang lebih besar, yakinkanlah kau akan miskin di depan gitu, Pak. Alright, mungkin kayak gitu aja dari open posisi kita. Semoga dimengerti dan semoga bermanfaat dari video ini. Sekali lagi semoga tahun ini kita lebih baik lagi dan lebih berjaya lagi ya. Thank you very much yang udah menonton video ini. Nama saya Muhammad Alwi. Kita berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.